Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat kita, yang selalu menyaksikan kita, yang selalu bersama kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan dengan belajar bersyukur ini kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menyelamatkan hidup kita, yang bisa menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan, kemudian kita belajar ikhlas. Jadi al-jam'u bainal amali al-jam'u bainal ilmi wal amali wal ikhlasi. Itu pesannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, menggabungkan antara ilmu, pertama ilmu dulu, kemudian amal. Kalau sudah diketahui ilmunya, kemudian diamalkan. Kemudian yang ketiga al-ikhlas, ikhlas. Jadi menggabungkan antara ilmu, amal dan ikhlas. Sebab amal tanpa ikhlas itu ibaratnya jasad tanpa ruh. Ibaratnya jasad tanpa ruh. Maka agar jasad itu bernilai harus ada ruhnya. Manusia itu semuanya sama. Kenapa kok berbeda-beda? Ruhnya yang berbeda itu. Rasulullah itu sama dengan kita, diberi oleh Allah mata, telinga, kepala dan lain sebagainya. Tapi kenapa Rasulullah mulia di hadapan Allah? Sebab ruhnya. Sebab ruhnya. Makanya kalau ada amal tidak ikhlas berarti ibarat jasad tidak ada ruhnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi karunia oleh Allah ilmu, kemudian diberi karunia oleh Allah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kemudian diberi karunia oleh Allah ikhlas. Amin Allahumma amin. Ikhlas itu artinya bersih, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin dilihat oleh makhluk, tidak ingin didengar oleh makhluk, tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi fillahi billahi minallahi. Itu kalau bahasa tasawufnya. Lillah karena Allah. Kita amal lillah karena Allah. Kemudian amal yang kita kerjakan kita yakini itu karunia Allah, namanya minallah. Minallah berarti itu karunia dari Allah. Kita ngaji ini karena karunia dari Allah. Lillah, kita ngaji karena Allah, bukan karena selain Allah. Ya, ini dari Allah, min Allah. Fillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi semuanya Allah, ya, murni Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita masih belajar, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Yaitu diberi karunia ilmu, kemudian diberi karunia amal, kemudian apa? Ikhlas. Makanya benar yang disampaikan oleh Mas Bas tadi, Ustaz Bastomi tadi, ilmu yang kita peroleh hendaknya kita amalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, jadi nggak ada buahnya. Padahal yang diharapkan pohon itu apa? Buahnya yang diharapkan itu, bukan hujannya yang diharapkan. Hujannya deras tapi kalau tidak berbuah untuk apa? Ilmu banyak tapi kalau tidak diamalkan untuk apa? Yang paling penting itu pohon itu buahnya, ya, bukan besarnya, bukan, buahnya yang diharapkan. Kita lebih memilih pohon
kecil tapi berbuah daripada pohonnya besar tapi tidak berbuah. Tapi begitu, tapi kalau pohon besar rata-rata yang berbuah itu ya pohon yang sudah besar, buahnya ya buahnya, ranting-rantingnya buahnya. Kemudian apa? Kita jaga buahnya, jangan sampai dimakan ulat, ya. Buahnya jangan sampai dimakan ulat. Amalnya jangan sampai dimakan ulat. Apa ulatnya amal? Ulatnya amal itu riya. Itu ulatnya amal. Makanya kalau ada riya nanti diobati. Apa sih riya? Pengen dilihat oleh manusia, itu namanya riya. Termasuk apa? Termasuk ulatnya amal itu. Bukan hanya riya, ujub, bangga diri, merasa dirinya bisa dan lupa bahwa itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ujub, berbangga diri. Akhirnya apa? Merasa dirinya yang masuk surga sendiri. Bila kalau melihat orang lain kelihatan tampak dia ahli neraka, melihat dirinya sendiri tampak dia ahli surga, seakan-akan dirinya paling suci sendiri. Nauzubillah, itu namanya ujub. Apa ulatnya buah yang lain? Takabur, ya, itu buah ulat yang lain. Makanya kalau sudah berbuah, buahnya kita jaga, jangan sampai dimakan ulat. Kalau dimakan ulat, nang diobati, ya, diobati, disemproti, diobati. Obatnya apa Ustadz? Obat yang paling mujarab itu Al-Quran. Paket baca Al-Quran, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Minan nabiyyin wasyuhada solehin. Aku ora iso amal nek ora diparingi Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semuanya belajar, ya, ilmu didapatkan, kemudian diamalkan, kemudian belajar ikhlas karena Allah, dari Allah, oleh Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah, kemudian bisa mengamalkan dan bisa ikhlas. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belajar untuk cinta Nabi, meski kita masih belum benar-benar bisa mencintai Nabi dengan setulus-tulusnya. Tapi kita belajar untuk mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Tanda mencintai itu kadang kalau nama Rasulullah disebut itu kadang nangis, ya, menetes air mata karena cinta. Orang kalau senang itu bisa menjadikan nangis, histeris, ya, ibaratnya histeris. Orang kalau cinta itu, ketika Rasulullah disebut, usahakan tubuh kita menunduk, ya, hormat, hati kita hormat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hati kita belajar untuk bersolawat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, dan yakini Rasulullah mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Allah yang pasti akan menyampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang belajar memuliakan Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan ngajinya. Wa asiru, dan rahasiakanlah kalian semuanya, qaulakum, perkataan kalian, atau ijharu, tampakkanlah kalian semuanya pada ucapan kalian, bihi, dengannya. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala iku alimun, maha mengetahui, bidzatis suduri, dengan apa yang ada di dalam dada. Wa asiru, dan rahasiakanlah kalian semuanya, qaulakum, perkataan kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita ucapkan di lisan kita ataupun yang kita ucapkan di dalam hati kita itu Allah pirsa, Allah tahu semuanya. Makanya di hadapan Allah tidak ada bedanya, mau dikeraskankah atau mau dipelankankah, tidak ada bedanya.
mau zikir dengan zikir jahri atau dengan zikir khofi atau dengan zikir sirri, tidak ada bedanya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita yang pertama belajar untuk meyakini bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Kamu mengucapkan dengan jelas ataupun dengan samar, Allah tahu. Allah tahu. Zikir dengan jar atau zikir dengan sirri, Allah tahu. Tahu semuanya Gusti Allah itu. Sebab Allah itu alimum bidzatis sudur. Alim, sangat mengetahui bidzatis sudur, dengan apa yang ada dalam dada. Itu Allah tahu. Dikiaskan dengan perkataan apa? Perbuatan. Perbuatan baik dilihat oleh manusia ataupun tidak dilihat oleh manusia, Gusti Allah itu tahu. Gusti Allah itu perso, ngerti, tahu semuanya. Bahkan Allah lebih mengetahui daripada diri kita sendiri. Kita tahu diri kita itu siapa, tapi Allah lebih tahu diri kita dibanding diri kita sendiri. Bahkan Allah pun lebih tahu. Semenjak kita berada di alam kandungan, Allah sudah tahu nanti kita akan jadi apa, nasib kita bagaimana. Itu Allah tahu. Tidak ada satu rahasia pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau ucapkan dengan jelas atau engkau pendam dalam dadamu, Allah tahu. Makanya kita berhati-hati, karena kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau berbicara, ayo berhati-hati. Ya, jangan sampai pembicaraan kita tidak mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang haram-haram kita tinggalkan. Perkataan yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan, kita tanggalkan. Zuhud, ya, kita belajar untuk zuhud. Zuhud untuk orang awam itu menjauhi dari segala yang diharamkan oleh Allah. Itu zuhudnya orang awam. Kita jauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Ustaz? Baik berupa perkataan. Perkataan yang diharamkan Allah apa? Kita jauhi. Perkataan jorok misalnya, ya, mesum, perkataan-perkataan kotor, kita jauhi. Itu lisan. Lisan itu bisa mengatakan sesuatu yang kotor. Mata juga seperti itu, bisa melihat sesuatu yang kotor. Kita jauhi. Kita melihat, Allah tahu apa yang kita lihat. Kita jauhi sejauh-jauhnya. Maksiat yang kita tonton, ayo di stop. Zuhud, berangkat untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mata. Apa yang diharamkan bagi mata, kita jauhi. Ayo belajar, cukup Allah, cukup menjalankan perintahnya Gusti Allah. Wis, ayo belajar perangnya nafsu ni awake dhewe. Kotoran-kotoran yang moto ayo dijauhi. Ojo maksiat. Iku zuhud. Nanti paringi bojo, wis cukup bojone tok sing dipelototi, ya gak usah melototi wong wedok liya sing diharamne Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa kita praktekkan, ya, bisa kita amalkan. Diamalkan kemudian ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kemudian kotorannya telinga juga seperti itu. Apa kotorannya telinga itu? Ghibah, mendengar ghibah, orang yang menggunjing orang itu biasanya nikmat. Nah, mulai sekarang ayo ditanggalkan. Apa yang kita dengar yang jelek-jelek itu ayo dihindari, ditanggalkan. Telinga kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kotorannya tangan? Dihindari. Apa kotorannya kaki? Dihindari. Nanti kalau sudah belajar fisiknya menghindari kotoran-kotoran itu, nanti akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuhud untuk orang-orang khusus.
Kalau untuk orang-orang khusus itu zuhudnya itu menyedikitkan yang halal, menghindari yang haram. Ya yang halal saja, yang syubhat saja dihindari, yang halal saja disedikitkan, apalagi yang haram. Itu zuhudnya orang khusus. Bisa membeli ayam bisa, tapi pilih tempe ya, kemudian uangnya itu dipakai untuk jihad di jalan Allah. Bisa membagusi rumahnya dengan keramik, tapi mencukupkan diri, wis ora usah keramikan, pokoknya piye carane itu ridhone Gusti Allah. Menyedikitkan yang halal-halal, menyedikitkan yang halal-halal. Akhirnya uangnya banyak dipakai, ditasarufkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya banyak dipakai untuk ketaatan, bukan untuk kemubahan. Halalnya halal, tapi dijauhi. Ini zuhudnya orang khusus. Kalau zuhudnya orang khusus, hanya Allah yang ada di dalam hatinya. Meskipun jasadnya bersama manusia, tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mencukupkan Allah saja, wa kafa billah, cukup Allah saja, sudah tidak butuh yang lain. Mereka yang diberi gelar al-faqir ilallah, orang-orang yang butuh Allah, sudah al-ghina anin nas, sudah tidak butuh manusia lagi dalam hatinya, tapi hanya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang dingajikan Mas Bas, merasa kaya itu di hadapan Allah yang tidak boleh, tapi kalau di hadapan manusia harus merasa kaya di hadapan manusia. Ora butuh menungso, tapi butuh Gusti Allah. Itu namanya al-faqir ilallah, butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh pertolongannya Gusti Allah, butuh hidayahnya Gusti Allah, butuh perlindungannya Gusti Allah, butuh bimbingannya Gusti Allah, butuh cahayanya Gusti Allah, butuh rizkinya Gusti Allah, butuh keagungannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya belajar untuk butuh kepada Allah. Amin Allahumma amin. Belajar butuh kepada Allah. Lah kok dari manusia Ustaz? Yakini bahwa itu Allah yang menggerakkan. Nanti yang tampak bukan manusia yang menolong kita, yang tampak Allah yang menolong kita melalui manusia. Manusia digerakkan dan lain sebagainya. Jadi jangan melihat langit, tapi melihat yang menciptakan langit. Jangan hanya melihat jegernya manusia, tadi ngajinya Mas Bas, tapi lihatlah yang menciptakan manusia itu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat. Ini kamu keraskan atau kamu rahasiakan sir, sir itu rahasia, sirri namanya sirri. Ada yang akhfa, akhofi, ada yang namanya sirri. Itu yang ada di dalam hati, hatinya hati, di dalam hati terdalam, sehingga manusia tidak bisa melihat, jin tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat. Dianggit, nah, bahasa Jawanya dianggit apa gak dianggit, itu si Allah ngerti kawabe. Makanya kalau bisa ngangkit jangan ngangkit elek ya, ngangkit sing apik. Ngangkit sing apik, jangan ngangkit elek. Orang-orang yang khusus, orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah itu ngangkit elek langsung istighfar itu. Jadi secara lahir sudah dijaga oleh Allah, hatinya juga seperti itu, belajar untuk dijaga. Nah, kita belajar mencontoh mereka. Wa asirru qaulakum aw ijharu, kamu keraskan ucapan kamu nampakkan perbuatanmu ya. Wa asirru qaulakum, kamu sembunyikan perbuatanmu ataukah kamu tampakkan, kamu rahasiakan perkataanmu ataukah kamu ijharu bi, ataukah kamu tampakkan. Innahu alimum bidzati sudur, Gusti Allah tahu semuanya. Meskipun mulut kita mengatakan A misalnya, sementara hati mengatakan B, itu Gusti Allah tahu. Makanya orang-orang munafik, naudzubillah, orang-orang munafik itu nggak ada yang nggak tampak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulutnya mengatakan ya Rasul, aku
mengikutimu ya Rasul, padahal hatinya tidak mengikuti Rasulullah, hatinya menolak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang munafik. Ini Gusti Allah tahu semuanya, ya alimum bidzati sudur. Makanya ada pujian tuh, enak ya kalau di kadang-kadang kalau saya dengar pujian tuh, alimum bil ghaibi wa syahadati, alimun sirri wal akhfa, ayyunabiukum bima kuntum ta'malun. Saya kadang-kadang suka pujian itu. Gusti Allah itu tahu, yang dinampakkan ya Gusti Allah tahu, yang disembunyikan ya Gusti Allah tahu. Amal yang dilihat oleh manusia ya Gusti Allah tahu, amal yang tidak dilihat oleh manusia ya Gusti Allah tahu. Terus terakhirnya apa? Terakhirnya ayyunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu perbuat di dunia. Baik jasadmu ataupun hatimu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus piye kene atina wae dituduhne karo Gusti Allah. Terus piye? Mudah-mudahan Allah menutupi aib-aib kita ya. Di akhirat telah ditutupi oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan kita semuanya menyadari bahwa kita semuanya, kita selalu dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, Mas Umar, ya Pak Umar, kalau ngajar itu syaratnya orang ngajar biar jadi pengajar yang dicintai oleh Allah itu pertama adalah muraqabah, harus merasa diawasi Allah, sehingga ilmu yang disampaikan itu ilmu yang mendatangkan ridho Allah. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah tuh hati-hati. Jangankan Allah ya, kadang dengan guru saja, kita dekat dengan guru saja, itu kadang-kadang kita menjaga hati kita ya. Apalagi Allah yang selalu menyertai kita. Kadang kita kalau sowan kepada orang yang al-arif billah itu kadang-kadang kita hati-hati. Omongan kita jaga. Ya kalau enggak perlu enggak ngomong. Ya itu sebenarnya ilmunya Toriko, ya itu sebenarnya. Ya itu ilmunya Toriko itu sebenarnya. Kalau enggak penting enggak ngomong ya. Ngomong itu karena ada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang orang-orang yang al-arif billah itu kadang-kadang yang tanya dunia itu ya, tapi kadang-kadang hatinya itu mendoakan, ya mendoakan untuk kebaikan dan lain sebagainya. Dan kita semuanya belajar untuk berthariqah ya, belajar bertasawuf. Meski guru kita sudah dibundut oleh Allah, tapi Allah tidak pernah mati. Allah itu berkuasa untuk membimbing manusia, berkuasa. Meskipun gurunya dibundut Gusti Allah, Allah berkuasa untuk membimbing kita, sangat berkuasa. Hadratus Syekh Abdul Hasan Al-Asy'adzili tidak akan diam ya, tidak akan diam. Thariqah yang kita ikuti tidak akan diam. Mursyid-mursyidnya, para masyayikh, mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan oleh Allah dengan golongan mereka. Para masyayikh thariqah Syadziliyah yang kita cintai semuanya. Abah Mas'ud, Mama Dimyati, kemudian Bahtalhar, sahabat Hadratus Syekh Abdul Hasan Al-Asy'adzili, Al-Mursi, Al-Masisi, khususnya guru kita Hadratus Syekh Abah. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah sebagaimana Allah membimbing mereka semuanya. Allah ya'lamu, Allah tidakkah ya'lamu, dia mengetahui man, siapa khalaqa yang diciptakan. Bukankah yang menciptakan itu tahu ya? Ya pasti tahu, yang menciptakan Gusti Allah kok. Kita itu diciptakan Gusti Allah, otomatis pencipta kita itu mengetahui siapa kita. Makanya kalau ada takdir Gusti Allah, yakini itu yang terbaik
terbaik untuk kita, sebab Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Yakini, meskipun terasa pahit, itu yang terbaik, sebab yang memutuskan Allah, keputusannya Allah pasti baik. Wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu inginkan itu syarrul lakum, itu jelek untuk kamu. Bisa jadi yang tidak kamu inginkan, yang kamu benci, bisa jadi itu baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gusti Allah tahu sementara kalian tidak tahu. Makanya kok kalau ada keinginan-keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah padahal kita sudah berdoa, yakini Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya di dalam hadis qudsi, abdi adikni bima amartuka wala tu'allimni bima yusrihuka. Hai hambaku, adikni bima amartuka, taati aku, taati atas apa yang aku perintahkan. Wala tu'allimni, jangan ngajari aku bima yusrihuka, apa yang maslahat untuk kamu. Ojo ngajari Gusti Allah, ojo ngajari aku luwih ngerti tinimbang awakmu. Ojo ngajari aku, ojo ndete Gusti Allah, seakan-akan uripku sing apik ngene lho Gusti. Ojo, Gusti Allah luwih ngerti opo sing paling apik gawe awake opo. Gusti Allah luwih tahu, lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik untuk Mas Bas, apa yang terbaik untuk Pak Umar, apa yang terbaik untuk Mas Rono. Itu Gusti Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Makanya keputusannya Allah, takdirnya Gusti Allah itu pasti maslahat. Pasti, meskipun kelihatannya mungkin pahit, mungkin kejut, mungkin sakit dan lain sebagainya, tapi itu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih tahu sementara kita tidak tahu. Ya, makanya kita belajar terus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah itu ya'lamu man khalaqa. Allah itu ya'lamu, mengetahui man, orang yang man khalaqa, siapa yang menciptakan. Dia Allah yang menciptakan. Allah itu tahu sebab Allah yang menciptakan. Wa huwal latiful khabir, wa huwa, dan dia Allah al-latifu, yang maha halus. Gusti Allah itu halus banget. Saking halus sampai perasaan-perasaan halus yang ada dalam diri kita itu Gusti Allah tahu. Zikir sirri yang kita jalankan Gusti Allah tahu. Dalam hadis ini misalnya bersolawat, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Meskipun tubuhnya naik sepeda motor, mulutnya terkunci, matanya melihat jalan, ya tangannya nyekel gas, tapi hati sini bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Gusti Allah perso Gusti Allah itu tahu. Gusti Allah itu kita di hadapan manusia tapi hati kita Allah itu Gusti Allah perso apa yang dalam hati kita. Gusti Allah perso, kita tampakkan ya Gusti Allah perso. La illallah, Gusti Allah perso. Meskipun ilahnya kita baca dalam hati, Gusti Allah perso. Nanti ilahnya bermakna jabatan, maknane jabatan, maknane dunya brono, maknane anak, maknane bojo, maknane sak liyane Gusti Allah. Ilahnya niku. Kalau dalam hati kita merasa seperti itu, kita nafikan la illallah, Gusti Allah pirsa. Hanya Allah, illallah, isbat, mensatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Gusti Allah pirsa. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah, sebab Allah itu Al-Latif, yang maha lembut sekali. Lembut sekali Gusti Allah itu, lembut banget. Al-Khabir, dan yang maha mengetahui, maha teliti Gusti Allah, teliti banget. Makanya kalau kita diteliti betul-betul ya, Masya Allah ya, betapa banyaknya kebusukan dalam diri kita. Andai kata diteliti betul itu. Untungnya kok Gusti Allah itu kayak As-Sattar, yang selalu menutup aib hambanya, Al-Ghaffar, yang selalu mengampuni hambanya. Kalau mau minta ampun, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa seringnya kita itu mukhalafah, berontak pada keputusan
keputusannya Allah. Betapa sering, meskipun mulut kita tidak berontak, tapi hati kita sering berontak. Mengeluh itu artinya berontak. Betapa seringnya hati kita berontak pada keputusannya Allah. Betapa banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya Gusti Allah itu Ghafar, selalu mengampuni, sehingga apa? Masih diberi mau sholat. Kemudian sholat ya masih diberi khusyuk. Padahal barusan mengeluh ya. Sholat kok bisa khusyuk? Ini kalau nggak diberi oleh Allah nggak bisa. Itu menandakan bahwa Allah itu Ghafar, pengampun. Ibaratnya mari dipisui tapi kok kayak panganan di masalah ya. Hari wong mari dipisui. Mari dipisui kok kayak panganan. Apa gak seapi-api wong ya? Apa meneh Gusti Allah? Meskipun mulutnya nggak berontak, betapa seringnya hati ini memberontak atas segala keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mulut kita tidak menggunjing orang, betapa seringnya hati ini menggunjing orang. Ya apa tidak? Di jalan-jalan kadang-kadang ada orang yang agak menduga sedikit hati kita, seakan-akan kita itu paling suci sendiri. Padahal bisa jadi dia nanti dijadikan insaf oleh Allah, bisa jadi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Semuanya ada di jari jemarinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membolak-balikkan manusia. Makanya kita berdoa setiap sholat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah, diamalkan ya. Kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir siri ataupun zikir jahri diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita belajar zikir siri juga ya, jangan hanya jahri, siri juga Mas Bas. Nalika nunggu itu ku Mas Bas kalau hati ini zikir ya, dengan tasbih bagus subhanallah, atau dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, maha suci engkau, maha agung engkau, maha suci engkau, nggak apa-apa dalam hati sini. Atau bersolawat Mas Bas, bagus bersolawat, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terus belajar dalam hati ini, belajar meskipun jasadnya di toko Mas Bas, tapi hatinya bersama Allah ya, hatinya bersama Rasulullah. Amin Allahumma amin. Hatinya bersama para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasadnya di toko, tapi ruhnya ibadah kepada Allah. Jadi hitungannya nanti bukan dunia Mas Bas, tapi hitungannya nanti ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadur rahman, jadi hambanya Allah, bukan hambanya dunia. Meskipun tanpa hambanya dunia, tapi substansinya, hakikatnya dia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu